Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Kristi dari 10 IPS 3 selaku ketua dari kelompok 4. Di video ini saya ingin presentasikan hasil dari praktikum hukum Newton gravitasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Aurora Akna, Azren Yulia Astrid, Andi Panjiwinata Manurung, Konri Kristiano Lukas, dan yang terakhir Dimas Albani Setiawan. Langkah-langkah praktikum. Yang pertama, ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan solatif kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang kedua, jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Ketiga, ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang keempat, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Pada ketinggian 150 cm, bola kasti dijatuhkan ke tanah sebanyak 5 kali. Pada percobaan yang pertama, yang diperoleh mencapai 0,83 second. Pada percobaan yang kedua, waktu yang diperoleh mencapai 0,43 second. Pada percobaan yang ketiga, waktu yang diperoleh mencapai 0,44 second. Pada percobaan yang keempat, waktu yang diperoleh mencapai 0,55 second. Dan pada percobaan yang kelima, waktu yang diperoleh 0,43 second. Waktu dan bola kasti yang dijatuhkan sebanyak 5 kali di ketinggian 150 cm setelah dirata-ratakan akan mendapatkan hasil 0,53 second. Tabel data praktikum. Pada ketinggian 145 cm, bola kasti dijatuhkan ke tanah sebanyak 5 kali. Pada percobaan yang pertama diperoleh mencapai 0,83 second. Pada percobaan yang kedua, waktu yang diperoleh mencapai 0,79 second. Pada percobaan yang ketiga, waktu yang diperoleh mencapai 0,48 second. Pada percobaan yang keempat, waktu yang diperoleh mencapai 0,62 second. Dan pada percobaan yang kelima, waktu yang diperoleh 0,46 second. Waktu dan bola kasti yang dijatuhkan sebanyak 5 kali di ketinggian setelah dirata-ratakan akan mendapatkan hasil 0,57 second. Tabel data praktikum. Pada ketinggian 140 cm, bola kasti dijatuhkan ke tanah sebanyak 5 kali. Pada percobaan pertama, yang diperoleh mencapai 0,50 second. Pada percobaan yang kedua, waktu yang diperoleh mencapai 0,42 second. Pada percobaan yang ketiga, waktu yang diperoleh mencapai 0,63 second. Pada percobaan yang keempat, waktu yang diperoleh mencapai 0,50 second. Dan pada percobaan yang kelima, waktu yang diperoleh 0,57 second. Waktu dan bola kasti yang dijatuhkan sebanyak 5 kali di ketinggian setelah dirata-ratakan akan mendapatkan hasil 0,52 second. Tabel data praktikum. Pada ketinggian 135 cm, bola kasti dijatuhkan ke tanah sebanyak 5 kali. Pada percobaan yang pertama diperoleh mencapai 0,51 second. Pada percobaan yang kedua, waktu yang diperoleh mencapai 0,53 second. Pada percobaan yang ketiga, waktu yang diperoleh mencapai 0,47 second. Pada percobaan yang pertama diperoleh mencapai 0,51 second. Pada percobaan yang kedua, waktu yang diperoleh mencapai 0,53 second. Pada percobaan yang ketiga, waktu yang diperoleh mencapai 0,47 second. Pada percobaan yang keempat, waktu yang diperoleh mencapai 0,41 second. Dan pada percobaan yang kelima, waktu yang diperoleh 0,94 second. Waktu dan bola kasti yang dijatuhkan sebanyak 5 kali di ketinggian 135 cm setelah dirata-ratakan akan mendapatkan hasil 0,57 second. Pada ketinggian 130 cm, bola kasti dijatuhkan ke tanah sebanyak 5 kali. Pada percobaan yang pertama diperoleh mencapai 0,54 second. Pada percobaan yang kedua, waktu yang diperoleh mencapai 0,49 second. Pada percobaan yang ketiga, waktu yang diperoleh mencapai 0,61 second. Pada percobaan yang keempat, waktu yang diperoleh mencapai 0,51 second. Dan percobaan yang kelima, waktu yang diperoleh 0,49 second.
Waktu dan bola kasti yang dijatuhkan sebanyak 5 kali di ketinggian setelah dirata-ratakan akan mendapatkan hasil 0,53 second. Data 1. Ketinggian 1,5, waktu rata-rata 0,53, percepatan gravitasi 10 m per s kuadrat, g kuadrat 100. Nomor 2. 1. Ketinggian 1,45, waktu rata-rata 0,57, percepatan gravitasi 9,06 m per s kuadrat, g kuadratnya 82,09. Ketiga, ketinggian 1,4, waktu rata-rata 0,52, percepatan 9,33 m per s kuadrat, g kuadratnya 87,04. Nomor 4. Ketinggian 1,35, waktu rata-rata 0,57, percepatan gravitasi 8,44 m per s kuadrat, g kuadratnya 71,23. Nomor 5. Ketinggian 1,3, waktu rata-rata 0,53, percepatan gravitasi 8,66 m per s kuadrat, g kuadratnya 75. Jumlah 45,49, g kuadratnya 415,35. 1,5 meter, G sama dengan 2 kali 1,5 per 0,53 kuadrat, G sama dengan 3 per 0,3, G sama dengan 10 M per S kuadrat. B. 1,45 meter, G sama dengan 2 kali 1,45 per 0,57 kuadrat, G sama dengan 29 per 0,32, G sama dengan 9,06 M per S kuadrat. C. 1,4 meter, G sama dengan 2 kali 1,4 per 0,52 kuadrat, G sama dengan 2,8 per 0,3, G sama dengan 9,33 M per S kuadrat. D. 1,35 meter, G sama dengan 2 kali 1 per 0,5, G sama dengan 2,7 per 0,32, G sama dengan 8,44 M S kuadrat. E. 1,3 meter, G sama dengan 2 kali 1,3 per 0,53 kuadrat, G sama dengan 2,6 per 0,3, G sama dengan 8,66 M per S kuadrat. Gambar grafik. Pada ketinggian 1,5 meter, bola kasti dijatuhkan ke tanah sebanyak 5 kali, dan jika dirata-ratakan, waktu bola kasti jatuh ke tanah mencapai 0,53 second. Pada ketinggian 1,45 meter, bola kasti dijatuhkan ke tanah sebanyak 5 kali, dan jika dirata-ratakan, waktu bola kasti jatuh ke tanah mencapai 0,57 second. Pada ketinggian 1,4 meter, bola kasti dijatuhkan ke tanah sebanyak 5 kali, dan jika dirata-ratakan, waktu bola kasti jatuh ke tanah mencapai 0,52 second. Pada ketinggian 1,35 meter, bola kasti dijatuhkan ke tanah sebanyak 5 kali, dan jika dirata-ratakan, waktu bola kasti jatuh ke tanah mencapai 0,57 second. Pada ketinggian 1,3 meter, bola kasti dijatuhkan ke tanah sebanyak 5 kali, dan jika dirata-ratakan, waktu bola kasti jatuh ke tanah mencapai 0,53 second. Ketidakpastian relatif delta X sama dengan 1 per Newton akar Newton sigma G kuadrat min dalam kurung sigma G tutup kurung kuadrat per Newton min 1 sama dengan 1 per 5 akar 5 kali 415,35 min 45,49 kuadrat per 5 min 1 sama dengan 1 per 5 akar 2076,75 min 2069,34 per 4 sama dengan 1 per 5 akar 7,41 per 4 sama dengan
1/5 akar 1,36 sama dengan 0,27. Ketidakpastian relatif sama dengan delta X per G kali 100% sama dengan 0,27 per 9 kali 100% sama dengan 0,03 kali 100%. Ketidakpastian relatif sama dengan 3%. Ketelitian sama dengan 100% min 3% sama dengan 97%. Maka untuk bola kasti, ketidakpastian relatif yang didapat adalah 3% dan ketelitiannya adalah 57%. Kesimpulan, yang pertama, percepatan gaya gravitasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketinggian, kedalaman, dan letak lintang. Yang kedua, massa bola kasti tidak mempengaruhi hasil percobaan gerak jatuh bebas, karena kecepatan benda saat jatuh bebas tidak dipengaruhi oleh massa benda, tetapi dipengaruhi oleh ketinggian dan gravitasi. Langkah praktikum 2. Yang pertama, letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Yang kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama. Yang ketiga, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul, kemudian catat pada tabel. Yang keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama, lalu catat pada tabel. Yang kelima, ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Tabel data praktikum kedua menggunakan bola kasti. Lantai, yang pertama ketinggian pertamanya 1,5, ketinggian keduanya 0,70, koefisien restitusinya 0,69. 2, ketinggian pertamanya 1,45 dan ketinggian keduanya 0,69 dan koefisien restitusinya 0,69. 3, ketinggian pertamanya 1,4, ketinggian keduanya 0,66, koefisien restitusinya 0,69. 4, ketinggian pertamanya 1,35, ketinggian keduanya 0,58 dan koefisien restitusinya 0,66. Yang kelima, ketinggian pertamanya 1,3, ketinggian keduanya 0,62 dan koefisien restitusinya 0,69. Rata-ratanya adalah 0,68. Meja, yang pertama ketinggian pertamanya 1,5, ketinggian keduanya 0,73, koefisien restitusinya 0,7. 2, ketinggian pertamanya 1,45 dan ketinggian keduanya 0,74, koefisien restitusinya 0,71. Yang ketiga, ketinggian pertamanya 1,4, ketinggian keduanya 0,72, koefisien restitusinya 0,71. Dan yang keempat, ketinggian pertamanya 1,35 dan ketinggian keduanya 0,71, koefisien restitusinya 0,73. Yang kelima, ketinggian pertamanya 1,3 dan ketinggian keduanya 0,70, koefisien restitusinya 0,73. Rata-ratanya 0,72. Tabel data praktikum yang ini menggunakan bola tenis meja. Lantai, pertama ketinggian pertamanya 1,5, ketinggian keduanya 0,64, koefisien restitusinya 0,73. Kedua, ketinggian pertamanya 1,45, ketinggian keduanya 0,62 dan koefisien restitusinya 0,66. 3, ketinggian pertamanya 1,4, ketinggian keduanya 0,68 dan koefisien restitusinya 0,7. 4, ketinggian pertamanya 1,35, ketinggian keduanya 0,68, koefisien restitusinya 0,50. 5, ketinggian pertamanya 1,3 dan ketinggian keduanya 0,69, koefisien restitusinya 0,73. Rata-ratanya 0,66. Meja, yang pertama ketinggian pertamanya 1,5, ketinggian keduanya 0,72, koefisien restitusinya 0,69. 2, ketinggian pertamanya 1,45, ketinggian keduanya 0,72, koefisien restitusinya 0,50. Ketiga, ketinggian pertamanya 1,4, ketinggian keduanya 0,66 dan koefisien restitusinya 0,69. 4, ketinggian pertamanya 1,35, ketinggian keduanya 0,54 dan koefisien restitusinya 0,63. 5, ketinggian pertamanya 1,3 dan ketinggian keduanya 0,63, koefisien restitusinya 0,69. Rata-ratanya 0,64. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.